Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan hasil praktikum dasar kimia analitik acara 5 yang berjudul penetapan kadar NaCl dengan metode titrasi argentometri. Sebelum memulai presentasi kali ini, saya sebagai moderator Yolanda Aditya Astarika akan memperkenalkan anggota kelompok saya, yakni Muhammad Faiz Zulfan, Nila Sari, Puspita Bulandari, Ribda Haniyah, Sri Dinda Ambarsari, dan Bayi Arum Ningrum. Tujuan praktikum. Pada praktikum titrasi pengendapan untuk penetapan kadar NaCl, terdapat 3 tujuan. Tujuan pertama ialah membuat larutan AgNO3 0,1 normal. Nah, larutan AgNO3 inilah yang nanti akan digunakan sebagai larutan standar. Tujuan kedua yaitu standarisasi larutan AgNO3 dengan NaCl. Larutan AgNO3 yang telah dibuat tadi akan digunakan dalam titrasi NaCl. Tujuan ketiga yaitu penetapan klorida dalam sampel garam dapur. Nah, setelah NaCl tadi dititrasi dengan larutan standar AgNO3, barulah kita dapat menentukan berapa sih kadar klorida dalam sampel garam dapur. Argentometri merupakan titrasi yang melibatkan pembentukan endapan dari garam yang tidak mudah larut antara titran dan analit. Jadi, dapat diketahui bahwa titrasi argentometri merupakan metode analisis kuantitatif yang bertujuan untuk mengetahui konsentrasi analit dengan menggunakan larutan baku sekunder yang mengandung unsur perak. Larutan yang digunakan yaitu AgNO3 karena merupakan satu-satunya senyawa perak yang dapat larut dalam air. Adapun salah satu contoh senyawa yang dapat ditentukan jumlah kadar dan ion halida dengan metode titrasi argentometri yaitu NaCl, di mana NaCl melibatkan reaksi pengendapan menggunakan larutan AgNO3 sebagai titran. AgNO3 akan bereaksi dengan NaCl dan menghasilkan padatan putih AgCl. Titik akhir dari titrasi ini kemudian dapat diketahui Ag yang berlebih bereaksi dengan ion kromat dalam larutan membentuk padatan AgCrO4 berwarna merah kecoklatan. Selanjutnya, alat dan bahan praktikum. Alat-alat praktikum: 1. Batang pengaduk, 2. Corong kaca 10 mm, 3. Erlenmeyer 100 ml, 4. Gelas kimia 100 ml, 5. Gelas ukur 25 ml, 6 gelas ukur 100 ml, 7 pipet tetes, 8 pipet ukur 10 ml, 9 rabel bab, 10 timbangan analitik. Bahan-bahan praktikum: 1. Aquades H2O, 2. Garam dapur halus NaCl, 3. Larutan indikator kalium kromat K2CrO4, 4. Larutan natrium klorida NaCl 0,1 normal, 5. Larutan perak nitrat AgNO3 0,1 normal. Untuk skema kerja terdapat 3 tahapan. Pada tahapan pertama yaitu pembuatan larutan AgNO3 0,1 normal. Langkah pertama yaitu menimbang bubuk AgNO3 menggunakan timbangan analitik sebanyak 0,496 gram. Setelah itu kita oven selama 2 jam. Nah, bubuk AgNO3 yang telah di oven tadi dimasukkan ke dalam gelas kimia dan dilarutkan dengan aquades. Tahapan kedua yaitu standarisasi campuran AgNO3 0,1 normal. Langkah pertama itu kita akan mengambil 25 ml larutan NaCl 0,1 normal menggunakan pipet volume. Setelah itu kita masukkan ke dalam Erlenmeyer. Kemudian ditambahkan 10 tetes indikator kalium kromat 5% dan dititrasi dengan larutan standar AgNO3 0,1 normal. Pada tahapan ketiga, yaitu penetapan kadar NaCl dalam sampel. Langkah pertama itu kita harus menimbang garam halus menggunakan timbangan analitik sebanyak 0,45 gram. Setelah itu dilarutkan dalam 100 ml aquades. Larutan garam halus tadi kita ambil sebanyak 25 ml menggunakan pipet volume. Setelah itu dimasukkan ke dalam Erlenmeyer. Nah, kemudian
Kita tambahkan lagi dengan 1 mili indikator kalium kromat 5% dan dititrasi dengan larutan standar AgNO3 0,1 normal. Untuk hasilnya bisa dilihat pada hasil pengamatan yang akan dibacakan pada slide berikutnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil pengamatan yang didapat. 1. Tabel perubahan warna. Prosedur pertama, standarisasi larutan AgNO3 dengan NaCl. 25 mili NaCl 0,1 normal yang warna awalnya kuning, ditambahkan 10 tetes indikator K2CrO4 yang warna awalnya kuning bening. Jika kedua larutan tersebut dicampurkan, akan menghasilkan warna campuran kuning bening. Selanjutnya, larutan campuran NaCl dengan K2CrO4 yang berwarna kuning bening ditambahkan dengan AgNO3 yang warna awalnya bening. Setelah itu, larutan dititrasi sehingga menghasilkan warna kuning keruh dan terbentuk endapan berwarna putih. Prosedur kedua, penerapan kadar NaCl dalam sampel. 0,45 gram garam halus berwarna putih ditambahkan 100 ml aquades berwarna bening sehingga larutan tersebut menghasilkan warna campuran bening. Selanjutnya, larutan campuran tersebut yang berwarna bening diambil 25 ml dan ditambahkan K2CrO4 yang warna awalnya kuning bening, sehingga larutan tersebut jika dicampurkan akan menghasilkan warna kuning bening. Setelah itu, larutan dititrasi dengan AgNO3 0,1 normal yang berwarna bening. Saat proses titrasi, terdapat titik-titik warna merah. Setelah proses titrasi, larutan terjadi perubahan warna menjadi kuning keruh dan terdapat endapan. 2. Tabel pengamatan volume. Percobaan pertama, standarisasi larutan AgNO3 dengan NaCl menghasilkan volume titrasi 3,6 ml. Percobaan kedua, penerapan kadar NaCl dalam sampel menghasilkan volume titrasi 6,4 ml. Pada bagian analisis data, terdapat 3 tahapan yang dilakukan. Yang pertama adalah pembuatan larutan AgNO3. Pada proses pembuatan larutan AgNO3, didapatkan persamaan reaksi sebagai berikut. AgNO3 dengan fasa solid, ketika ditambahkan H2O dengan fasa liquid, akan terbentuk AgNO3 dengan fasa aqueous dan H2O dengan fasa liquid. Tahapan yang kedua adalah standarisasi larutan AgNO3. NaCl ditambah AgNO3 akan menghasilkan endapan putih AgCl ditambahkan dengan NaNO3. 2 AgNO3 bereaksi dengan K2CrO4 akan menghasilkan endapan kuning Ag2CrO4 ditambahkan dengan 2 KNO3. Penetapan kadar NaCl dalam sampel merupakan tahapan yang ketiga. NaCl ditambah H2O akan menghasilkan NaCl dan H2O. Tahapan ini disebut juga dengan tahapan pengenceran. AgNO3 dengan fasa aqueous ditambahkan dengan NaCl akan menghasilkan AgCl yang merupakan endapan putih dan juga NaNO3. 2 AgNO3 ketika direaksikan dengan K2CrO4 akan menghasilkan endapan merah Ag2CrO4 dan 2 KNO3. Pada perhitungan analisis data, dapat kita lihat pada slide yang ditampilkan. Pada standarisasi larutan AgNO3, kita akan mencari normalitas dari AgNO3. Dengan menggunakan rumus, normalitas AgNO3 dikali volume AgNO3 sama dengan normalitas NaCl dikali volume NaCl dibagi volume AgNO3, dan didapatkan hasil normalitas AgNO3 sebesar 0,694 normal. Pada bagian B, penerapan kadar NaCl dalam sampel. Di bagian ini yang ditanyakan adalah persen dari NaCl. Tapi sebelum kita mencari kadar dari NaCl, kita akan mencari massa NaCl terlebih dahulu. Dan didapatkan hasil kadar NaCl yaitu sebesar 57,746%. Pada pembahasan kali ini, kami akan membahas tentang
Bagaimana terbentuknya endapan AgCl? Pada penentuan atau standarisasi AgNO3 menggunakan larutan NaCl. Yang pertama kami lakukan adalah dengan memasukkan 25 mili NaCl ke dalam Erlenmeyer. Lalu ditambahkan dengan 10 tetes indikator K2CrO4. Selanjutnya dilakukan titrasi dengan menggunakan AgNO3. Titik akhir titrasi diperoleh ketika larutan NaCl dalam Erlenmeyer berubah warna dari yang semula berwarna kuning setelah ditambah indikator K2CrO4 akan menjadi larutan berwarna kuning bening dan terdapat endapan putih. Reaksi yang terjadi saat titrasi pertama yaitu ion Ag+ akan bereaksi dengan ion Cl- sehingga akan membentuk endapan putih AgCl dengan persamaan reaksi sebagai berikut. Ag+ ditambah Cl- akan menghasilkan endapan AgCl. Setelah penambahan AgNO3, berikutnya yaitu ketika ion Cl- dalam NaCl habis bereaksi, maka Ag+ kemudian akan bereaksi dengan anion dari indikator yang terdapat dalam larutan, sehingga membentuk endapan kuning. Dalam persamaan reaksi sebagai berikut. Ag+ ditambah CrO4 2- akan menghasilkan endapan Ag2CrO4. Lalu setelah titrasi telah mencapai titik ekivalen, kami mendapatkan volume AgNO3 hasil titrasi, yaitu volume awal AgNO3 sebesar 6,8 mili, yang kedua sebesar 6,4 mili, dan yang ketiga sebesar 6,6 mili. Pada penentuan kadar Cl- dalam garam dapur, kami mengambil garam dapur dengan menimbangnya pada neraca analitik sebanyak 0,725 gram. Diencerkan menggunakan air suling dalam labu ukur 100 mili sampai mencapai tanda batas. Diambil 10 mili larutan garam dapur tersebut menggunakan propipet dan dimasukkan ke dalam Erlenmeyer, ditetesi 2 tetes indikator K2CrO4 2%, kemudian dititrasi dengan AgNO3 sampai diperoleh endapan merah bata. Kami melakukan titrasi AgNO3 sebanyak 5 kali. Volume awal AgNO3 yang pertama yaitu 8 mili, yang kedua 8 mili, yang ketiga 7,6 mili, yang keempat 8,1 mili, dan yang kelima 8 mili. Setelah titrasi berlangsung terdapat reaksi sebagai berikut. Ag+ ditambah CrO4 2- menjadi Ag2CrO4 menjadi merah bata. Dari percobaan yang telah kami lakukan, diperoleh kadar Cl- dalam garam dapur adalah 57,7%. Kadar ini sudah sesuai dengan standar klorida dalam garam dapur. Jadi, garam dapur ini dapat dipergunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.